Salam anak-anak, kita bersyukur karena kita bertemu kembali di dalam minggu ini untuk kita masuk dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai pada pagi hari ini Tuhan boleh memimpin, menyertai kami untuk kami boleh belajar. Kiranya Tuhan boleh bersama dengan kami, boleh memberikan hikmat-Mu Bapa, agar supaya di dalam proses belajar mengajar kami, nama Tuhan boleh dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam bab 3, yaitu tentang gereja yang hidup di dunia. Dan yang menjadi bahan Alkitab kita atau referensi Alkitab terambil dari Matius pasal 28 ayat 26 sampai dengan 20, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 6, dan pertama Korintus 11 ayat 20 sampai dengan 30. Yang menjadi kompetensi dasar dalam bab 3 ini adalah menjelaskan karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah materi ini, siswa dapat menjelaskan 3 tanggung jawab sebagai gereja yang hidup di dunia. Tujuan yang kedua adalah menyebutkan arti kata pemberitaan dalam bahasa Yunani. Dan tujuan yang ketiga adalah menyebutkan 4 ciri gereja perdana atau gereja mula-mula. Bagaimana gereja yang hidup di dunia? Anak-anak, berbicara tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja di dunia. Yang pertama adalah gereja yang memberitakan. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Dan yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Mari kita bahas satu persatu tentang gereja yang hidup di dunia. Yang pertama, gereja yang memberitakan. Yaitu kata memberitakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kerugma, yang artinya pengumuman, seperti yang disampaikan petugas kerajaan ketika menyampaikan isi Alkitab atau berita-berita, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Alkitab menjadi sumber kerugma atau pemberitaan dalam gereja, seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika berkhotbah pada hari Pentakosta. Petrus menyampaikan tentang makna kehidupan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan pada saat itulah Petrus berhasil membaptis 3.000 orang. Dan itulah yang menjadi jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, pada masa sekarang, topik-topik tentang khotbah di gereja selain tentang Yesus juga berisi khotbah atau pengajaran. Biasanya
disampaikan atau dikembangkan dari masa kini. Beberapa gereja mengacu pada data bacaan yang dihubungkan pada tahun gerejawi. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Kata bersekutu dalam bahasa Yunani yaitu koinonia, yang artinya persekutuan, berbagi, dan hubungan erat. Gereja yang bersekutu kita dapat melihat dari contoh gereja perdana atau gereja mula-mula yang menjadi model gereja yang bersekutu. Mereka berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Menata peribadahan dengan tata ibadah yang disebut dengan liturgi dalam bahasa asli berasal dari kata liturgia yang berarti pelayanan. Jadi persekutuan itu berkaitan dengan pelayanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan gereja. Kemudian gereja ini menjadi model. Gereja yang bersekutu dibuktikan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Itu untuk lebih jelasnya anak-anak dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 46. Dan kemudian mereka mengadakan perjamuan dan perjamuan kasih memperingatkan akan adanya hubungan yang baik kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama seperti Tuhan yang berbagi. Maka perjamuan juga mengingatkan kita untuk saling berbagi. Kemudian yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan. Dalam kehidupan kita, perbedaan adalah sesuatu yang pasti. Seperti yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa ada perbedaan status sosial, status ekonomi, perbedaan alat kelamin, suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi kasih Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita semua, sehingga perbedaan bukan menjadi persoalan, tetapi justru perbedaan menjadikan kita untuk saling melengkapi dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Gereja yang tidak membeda-bedakan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Kristen perdana atau gereja mula-mula, yang mana mereka memiliki kehidupan yang indah dan tidak egois. Mereka dapat membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya atau hidup apa adanya, sehingga setiap orang hidup dengan berkecukupan pula. Tidak mengherankan mereka disukai oleh semua orang, sehingga jemaat semakin bertambah banyak dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun semakin banyak. Nah, untuk memperjelas dari tentang kebersamaan daripada gereja mula-mula atau gereja perdana, Ibu membacakan, dan saya harap anak-anak juga membuka Alkitab untuk kita sama-sama melihat di dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus.
ayat ini bukan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tetapi mau menjelaskan bahwa di dalam perbedaan sesungguhnya dalam Tuhan memiliki porsinya masing-masing untuk saling melengkapi. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, sebab pada abad pertama, bahkan pada abad 22 sekalipun, kita masih menemukan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang menghina dan melecehkan sesamanya berdasarkan perbedaan kelompok, ras, warna kulit, etnis, padahal kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Nah, anak-anak, pada masa kini, masihkah kita menjumpai bagaimana dalam masyarakat kita berlaku tidak adil hanya karena perbedaan yang ada? Mari kita belajar dari seorang tokoh pejuang, Pendeta Martin Luther King, yang mempertahankan hak asasi manusia. Anak-anak dapat menyaksikan video berikut. Tahukah kamu siapa itu Martin Luther King? Martin Luther King adalah seorang pendeta dan aktivis HAM di Amerika. Dia lahir di Georgia, Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai pahlawan pencipta perdamaian oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia mengikuti prinsip-prinsip Mahatma Gandhi yang melakukan perlawanan dengan menghindari kekerasan. Ia menyampaikan perlawanannya melalui sebuah pidato. Ia mengatakan bahwa mereka terbuai dalam keadaan yang terjadi dan tidak mampu mendobrak dominasi kekuasaan orang-orang kulit putih. Akibat aksinya menentang diskriminasi orang-orang kulit hitam, Martin Luther King pun dipenjarakan di penjara Birmingham. Saat di penjara, ia membuat sebuah surat yang menyatakan bahwa ia merasa dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian terhadap ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Pada pawai berbarisnya ke Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963 membuatnya semakin terkenal. Ia dipuja dengan banyak gelar terhormat. Lalu pada akhirnya ia ditembak hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis pada tanggal 4 April 1968. Guncangan dari kematiannya menyebabkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. 1,5 dekade setelah pembunuhan terhadapnya, Amerika Serikat menetapkan sebuah hari libur untuk memperingati Hari Martin Luther King. Dengan berakhirnya video tersebut, Ibu harapkan kepada anak-anak untuk mari mempraktekkan kehidupan kita sebagai gereja yang hidup mewartakan Kristus, kemudian hidup bersekutu dengan sesama kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa yang diucapkan oleh Martin Luther King. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk rela melakukan kehendak-Mu apapun yang mungkin terjadi. Tambahkan jumlah orang-orang yang berkehendak baik dan yang memiliki kepekaan moral. Berikan kami meyakini yang diperbaharui akan prinsip anti kekerasan dan jalan kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.